Oke, kembali lagi di channel YouTube Novel Faras Alif ya. Hari ini kita akan membahas tentang indikator alami. Jadi kita akan membuat tentang indikator alami asam basa dengan apa? Ada kunyit, ada air, dan ada saringan. Mau ngapain kita dengan alat-alat dan bahan ini? Ayo ikuti langkah gue selanjutnya. Nah, kita sekarang mau ngalusin ya. Aslinya sih kita disuruh menghancurkan ini biar jadi semacam kayak ekstrak gitu, tapi karena waktunya lama biar cepat kita haluskan pakai blender aja ya. Terus kita tambahin air dikit aja, nggak banyak banget lah, paling ya 50 atau 30 ml. Nah, terus 1, 2, 3. Udah kira-kira setengah menit aja ya, 30 detikan. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu penyaringan. Nah, habis dihaluskan baru kita saring. Biar apa? Kita ngambil ekstra kunyitnya daripada nanti sisa-sisa kenapa-napa. Oh, banyak banget ya. Ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya, sebuah ekstra kunyit yang akan kita gunakan sebagai indikator alami asam basa. Nah, kalau kunyit dipakai buat bikin nano, buat bikin jamu ya, tapi sekarang di pelajaran kimia kita bikin kunyit sebagai indikator asam basa. Bingung kan mau diapain lagi? Oke, simak lanjut. Nah, setelah dapet ini kita kan pakai kertas ini. Nah, buat apa kertasnya? Pasti penasaran kan? Nah, yang pertama kita celupkan kertas ini. Lalu kita masukkan ke ini untuk dikeringkan. Lalu 그날은 그들처럼 말없이 그냥 날 안아줘 지옥에서 내가 살아남은 건 날 위했던 게 아닌 되려 너를 위한 거란 걸 한다면 주저말 그 place in my life 너 없이 헤쳐왔던 사막 위는 목말라 그러니 어서 빨리 날 잡아줘 너 없는 바다는 결국 사막과 같은 거란 걸 알아. Alright, I can make it better I can hold you tighter Oh, I can make it right 계속 없어서 너만 있다는 걸 Oh, I can make it right Alright Setelah kita dapat kertasnya, kita nunggu sampai kertas ini kering, benar-benar kering ya. Kita akan kembali lagi saat kertas ini sudah kering. Jadi penasaran kan? Tunggu lanjut nonton video. Oke ya, kita kembali lagi. Tadi sudah kita keringkan ya, tadi apa kertasnya yang sudah dicelupkan kunyit tadi ya. Dan saya tadi sebenarnya membuat beberapa lagi untuk jaga-jaga jikalau nanti kertasnya kurang. Oke, nah sekarang sudah ada 3 larutan. Nah, kalian pasti bingung-bingung ya, kenapa kita pakai 3 larutan ini. Sebenarnya 3 larutan ini ada 3 larutan. Yang pertama ini cuka ya, cuka pasti kalian tahu ini untuk bikin makanan. Cuka ini asam, lalu ini air sabun ya, sabun cuci piring baru kebetulan yang, dan ini juga air garam tadi. Nah, itu kelihatan kan. Nah, ini kita berkenalan dulu dengan 3 larutan ini. Yang utama cuka itu memiliki sifat yang asam ya.
cuka atau CH3COH itu pasti memiliki sifat yang asam. Lalu yang kedua adalah sabun. Sabun ini pasti basah ya kita pasti tahu lah. Lalu yang ketiga adalah larutan air garam. Nah ini yang masih dipertanyakan, dimana kalau yang antara cuka dan ini sudah pasti air garamnya masih ada. Nah tadi kita sudah dapat di kertas ini ya, kertas sudah saya potong-potong, itu ada yang belum, ini sudah saya potong. Tentang yang dari kunyit tadi sudah saya keringkan semuanya, sudah jadi ini. Nah ini saya bilang adalah suatu alat ya, alat indikator yang alat indikator alam yang kita buat. Aslinya indikatornya itu adalah kunyit itu sendiri, namun kita coba modifikasi yaitu dengan menggunakan kertas. Sebuah teknologi baru di zaman 2021 ini, karena perkembangan teknologi itu sangat perlu. Oke, pertama lanjut kita akan tes ya, coba ya. Nah harusnya karena kunyit ini berwarna asam dan juga berarti ini kuning ya, kalian bisa lihat ini kuning. Harusnya kalau saya celupkan ke dalam cuka tidak berbeda warna. Oke, kita coba. Kalian lihat ya, warnanya tetap itu hanya efek-efek airnya ya, warnanya tetap kuning, tidak berubah ya, mungkin itu karena basah ya, tapi bekerja ya, karena sifatnya sama antara kunyit dengan cuka. Oke, lanjut di larutan yang kedua adalah larutan air sabun ya, sabun cuci piring. Ini kertasnya ya, kita lihat, kita coba celupkan bagiannya. Bisa dilihat ya, warnanya berubah coklat sekali ya. Tadi kan bandingkan dengan ini masih kuning, ini coklat. Nah, itulah bedanya karena ini berlawanan dengan sifat kunyit yang aslinya asam. Ini adalah salah satu bukti bahwa kunyit itu indikator alami dari asam basah. Nah, sekarang yang ketiga adalah ini, air garam. Mari kita coba. Nah, secara mengejutkan, air garam yang asin, yang rasanya asin, jika dimasukkan indikator ini, ternyata menghasilkan warna yang sama dengan saat dimasukkan air sabun. Berarti menyatakan bahwa sifat sebenarnya dari air garam ini adalah basah. Walaupun sebenarnya kita masih belum bisa mengukur, kekurangan dari indikator alami ini adalah kita belum bisa mengukur seberapa tepat pH-nya ya, seberapa tepat pH-nya atau seberapa tepat asamnya, itu kita belum bisa mengukur. Namun untuk konsep kimia yaitu indikator alami menggunakan kunyit, menurut saya sudah bisa dibuktikan. Oke, itu saja percobaan kita hari ini guys. Kalau kalian mau kritik dan saran ataupun yang lain, silahkan ada di komen. Jangan lupa dipencet tombol like-nya, subscribe juga, dan nyalakan tombolnya, nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Saya Noval Faris Alif, signing out.